Halo teman-teman, kembali lagi sama aku dan Kak Rahma. Dan hari ini kita akan bahas tentang review bahasa Inggris nih teman-teman. Oke, next slide. Chapter 1, kita akan belajar tentang introduction. Introduction itu apa sih Kak? Introduction itu adalah perkenalan teman-teman. Yang mana pastinya setiap teman-teman mau punya teman baru dari berbagai belahan dunia, pastinya teman-teman harus perkenalan ya teman-teman. Dan kalau mau punya teman dari orang-orang luar negeri gitu, pastinya perkenalannya harus dalam bahasa Inggris. Oke, di sini ada contoh perkenalan singkat. Hello, my name is Rahel. Let's be friends. Kalau teman-teman diajak temenan nih, let's be friends, maka yang harus teman-teman jawab tuh apa nih? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada 4 poin penting dalam introducing. Pertama, teman-teman harus perkenalan nama. Kedua, biasanya perkenalan age atau umur. Ketiga, teman-teman harus perkenalan teman-teman asalnya dari mana atau from. Dan biasanya teman-teman juga akan memperkenalkan alamat teman-teman untuk teman-teman dekat gitu. Atau address. Nah, kosakata apa yang sering digunakan kalau kita mau memperkenalkan diri? Yang pertama ada I. I itu adalah saya atau aku. Kemudian ada you, yang artinya Anda atau kamu. Kemudian ada my itu adalah cara kita untuk menyatakan punyaku gitu. Makanya my itu artinya adalah milikku, atau belakangnya biasanya ada tambahanku gitu teman-teman. Ketiga ada your, artinya sama kayak my, cuma dia milikmu gitu. Kalau my milikku, your milikmu. We itu artinya kami, they artinya mereka, name artinya nama, age artinya umur, birthday artinya ulang tahun, dan address artinya alamat. Oke, aku mau challenge teman-teman semua untuk pronounce kata-kata ini. Coba ya. I, you, my, your, we, they, name, age, birthday, dan address. Bisa ya? Oke, keren. Nah, gimana penggunaan kata-kata tersebut dalam percakapan perkenalan? Oke. Di sini di penggunaan pertama pastinya teman-teman akan menggunakan untuk perkenalan diri. Contohnya gimana, Kak? Oke, aku kasih contoh. Hello, my name is Grace. Artinya adalah halo, namaku adalah Grace. Selanjutnya perkenalan umur. I'm 10 years old. Artinya adalah umurku 10 tahun. Atau teman-teman juga bisa menggunakan I'm 10. Itu sama aja artinya, yaitu umurku 10 tahun. The next one is my birthday is on April 27, 2011. Artinya adalah ulang tahunku tanggal 27 April 2011. Aku challenge lagi teman-teman untuk pronounce kata-kata ini ya, oke? Oke, mantep banget teman-teman. Lanjut. Penggunaan kedua yaitu perkenalan orang lain. Misalnya di sini aku kasih contoh, teman-teman mau memperkenalkan your family, keluarga teman-teman. Oke, bisa bilang kayak gini. This is my family. Ini adalah keluargaku. We live in Palembang. Kami tinggal di Palembang. I have 2 sisters. Saya punya 2 saudara perempuan. Sistersnya jangan lupa ditambahin S karena ada 2. They are in the first year of senior high school. Mereka ada di kelas 1 SMA. Oke, kita next ya teman-teman. Penggunaan ketiga yaitu penggunaan kosakata yang bisa digunakan saat teman-teman ingin mengajukan pertanyaan saat berkenalan dengan orang lain. Gimana tuh, Kak? Oke, langsung aja. What is your name? Siapa nama kamu? How old are you? Atau teman-teman juga bisa menggunakan what is your age? Artinya adalah berapa nih umur kamu gitu. Selanjutnya ada where do you live? Atau where is your address? Pertanyaan itu teman-teman gunakan kalau teman-teman mau menanyakan alamat dari
temennya gitu. The next one is when is your birthday? Artinya saat teman-teman ingin menanyakan kapan ulang tahun kamu gitu. Aku challenge lagi teman-teman buat coba ngomong bahasa Inggris yang ada di percakapan 3 ini di depan kaca, oke? Oke, moving on to the next chapter. Kali ini kita bakal ngebahas tentang preposition of place. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih preposition of place itu? Jadi adik-adik, preposition of place adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu posisi dari objek atau benda. Nah, mungkin adik-adik biar lebih mudah ya untuk memahami, coba deh lihat benda-benda di sekitar. Misal nih, ada pulpen atau ada pensil, atau misal buku nih, untuk supaya lebih gampang ya untuk memahami materi ini ya. Nah, di sini Kak Rahma punya gambar kucing sama ada box atau gambar kardus ya ini untuk memudahkan adik-adik memahami materi preposition of place. Yang pertama yaitu kita punya in. Nah, preposition in itu digunakan untuk apa sih Kak? Atau artinya apa sih? Kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, itu kan ada gambar seekor kucing yang berada di dalam box atau kardus tersebut. Nah, ini kita bisa lihat dia lagi kayak celingkuh gitu kan. Nah, berarti ini tuh artinya di dalam. Lalu yang kedua ada on. Kalau misalnya gambar kucingnya di atas tuh, ada di atas kardus, berarti on itu artinya di atas. Misal, on the table, berarti di atas meja. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada under. Kalau misalnya tadi on itu kan di atas, sekarang under itu ada di bawahnya. Tuh lihat kan kucingnya kayak berada di bawahnya kardus itu tepat. Nah berarti under itu artinya di bawah. Misalnya under the desk, under the floor gitu. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada in front of. In front of, kalau misalnya kita lihat gambar kucingnya itu dia berada di depan. Berarti in front of adalah di depan. Lalu selanjutnya itu kebalikannya dari in front of, yaitu kucingnya nih kayak ngumpet-ngumpet gitu ya, kayak di belakang si kardusnya ini, berarti behind itu artinya di belakang. Ayo coba diulang lagi, kalau misalnya in front of itu di depan, behind itu di belakang. Selanjutnya yaitu ada next to. Mungkin pasti adik-adik udah familiar ya sama kata-kata next. Next itu artinya apa? Setelahnya, selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya di next to ini, next to itu artinya berada di sampingnya atau di sebelahnya. Seperti kita lihat gambar kucingnya ini berdiri tepat di samping kardusnya. Lalu selanjutnya itu ada above. Nah, kalau misalnya lihat gambar kucing yang lompat gitu, masa above itu artinya lompat, Kak? Nah, bukan ya adik-adik, above itu artinya berada di atas. Lalu, apa bedanya ke above sama on? Kan sama-sama di atas gitu. Nah, coba deh adik-adik perhatikan gambar kucingnya. Kalau misalnya on, itu si kucingnya kan tepat berada di atas kardusnya. Jadi si kucing sama kardusnya tuh benar-benar di atas gini. Tapi kalau misalnya above, dia kan seperti lebih di atasnya lagi. Jadi dia tingkatannya lebih tinggi gitu adik-adik. Misalnya above the clouds, di atasnya awan gitu. Lalu selanjutnya ada below. Nah ini kurang lebih sama nih penjelasannya adik-adik sama on dan above. Below itu artinya di bawah kan, kalau misalnya kita lihat dari gambarnya. Terus bedanya apa Kak sama under? Kan sama-sama di bawah. Kalau misalnya under itu berada tepat di bawahnya, tapi kalau below itu lebih di bawahnya lagi. Jadi misalnya nih ada suatu objek, misalnya kita lihat kardus. Terus kita lihat ada kucing ini tepat di bawahnya. Itu berarti the cat is under the box. Tapi kalau misalnya kucingnya agak jauh, lebih dalam di bawahnya, itu berarti artinya the cat is below the box. Gitu. Selanjutnya yaitu ada between. Between itu artinya di antara. Seperti ini, the cat is between the boxes. Kenapa kok boxes? Karena ada dua. Ada box 1 dan box 2. Lalu selanjutnya yaitu ada on the left. Left itu artinya apa adik-adik? Kiri. Jadi on the left itu artinya di sebelah kiri. Lalu selanjutnya itu ada opposite. Opposite itu artinya berlawanan arah. Nah kalau misalnya kita lihat kucingnya ini kan seperti berhadap-hadapan ya. Opposite itu satunya hadap depan, satunya hadap depan juga, tapi mereka tuh beda arahnya. Terus yang terakhir itu ada on the right. Kalau misalnya left tadi itu kiri, right itu apa? Right itu kanan. Nah, di sini right-nya bukan right benar ya, tapi right arah, yaitu right kanan. Berarti kalau on the right itu di sebelah kanan. Seperti lihat gambar si kucing ini ada di sebelah kanannya box.
Nah, selanjutnya kita memasuki materi chapter ketiga, yaitu ada time, day, and month. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang waktu nih. Time, waktu, day, hari, month itu bulan. Yang pertama let's start with the basic. Mari kita mulai sama basicnya terlebih dahulu nih, dasarnya. Nah, kita bisa lihat ada kolom bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Waktu, time, hari, day, minggu, week, besok, tomorrow, datang, came, bulan, month, tahun, year, hari ini, today, kemarin, yesterday, sejak, since. Setelah kita punya basicnya, kita bakal membahas lebih dalam nih tentang days, lalu ada ordinal number, and month. Nah, dalam satu minggu itu memiliki 7 hari ya adik-adik. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, kita kenal dengan nama hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris, itu kita ada lagunya nih, Sunday, Monday, nah itu. Jadi mungkin lagunya itu bisa adik-adik dengarkan untuk memudahkan menghafalkan ya days ini. Yang pertama yaitu ada Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, dan yang terakhir hari-hari yang kita tunggu-tunggu yang paling kita suka yaitu Sunday, Minggu. Nah adik-adik, dalam 7 hari ini tuh ternyata dibagi lagi loh. 5-nya itu disebut weekdays, 2-nya lagi itu disebut weekend. Nah, kira-kira kenapa sih kok disebut weekdays, satunya lagi disebut weekend? Kalau misalnya bisa dilihat ya, hari Senin sampai dengan Jumat itu disebut weekdays karena mereka merupakan hari kerja, di mana kita biasanya beraktivitas. Kalau misalnya adik-adik sekolah, itu kan biasanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Nah, kalau misalnya weekend sendiri, yaitu artinya hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu biasanya digunakan untuk kita beristirahat atau family time gitu. Selanjutnya yaitu ada dates. Nah, dates tanggalan itu kita menggunakan ordinal numbers. Apa sih Kak bedanya ordinal numbers dengan numbers biasa? Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar sini, numbers itu kan biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tapi kalau di ordinal numbers, itu kok ada kayak ST-nya, ND-nya, RD-nya, kira-kira kenapa sih? Nah, itu disebut ordinal numbers karena digunakan untuk sebuah urutan adik-adik. Nah, kalau misalnya di tanggalan, itu kan juga termasuk urutan. Nah, ini tapi tidak digunakan hanya untuk tanggalan saja ya adik-adik ordinal numbers, tapi juga bisa untuk peringkat nih, misal first place, second place, third place, gitu. Biar lebih mudah aja untuk menghafal dan memahami ya, yaitu yang pertama ada first, itu yang pertama pasti menggunakan ST. Lalu yang kedua second itu pakai ND, lalu yang ketiga ada third itu pakai RD, dan yang keempat dan seterusnya itu menggunakan TH yaitu fourth. Selalu diikuti dengan TH, TH, TH. Dan seterusnya misalnya dilihat sampai 20 pun itu 20 gitu. Nah, selanjutnya ada months atau bulan. Dalam 1 tahun kita mempunyai berapa bulan? Yaitu ada 12 bulan. Nah, mungkin adik-adik udah familiar nih nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia. Januari, Februari, Maret. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris nama-nama bulan itu hampir sama loh dengan namanya di bahasa Indonesia. Cuman biasanya diganti R aja tuh atau diganti Y di belakangnya. Misal Januari di bahasa Indonesia tuh akhirnya menggunakan I, tapi bahasa Inggris menggunakan Y, dan pronunciation atau pengucapannya sama, yaitu January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Oke, kita lanjut ke chapter selanjutnya yaitu chapter 4, it's about family. Tadi kita udah sempat singgung tentang family ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke next slide. Nah, di sini ada yang namanya family tree. Family tree itu apa sih Kak? Family tree itu adalah struktur keluarga. Jadi struktur itu nggak cuma ada di pemerintahan dan lain-lain teman-teman, tapi keluarga juga punya struktur. Oke, kita akan belajar cara mempronounce gitu ya, melafalkan bahasa Inggris dari bagian-bagian family tree. Yang pertama ada great grandmother.
great grandmother. Selanjutnya ada great grandfather. Aku ulangin, great grandfather. The next one is ada grandmother. Grandmother. Selanjutnya ada grandfather. Grandfather. The next one is ada mother, father. Keduanya, mother and father, adalah parents. Parents. Selanjutnya ada aunt. Aunt. Selain aunt, ada uncle. Uncle. Selanjutnya ada sister. Sister. Kalau ada sister, pasti biasanya ada brother. Oke, di sini juga ada cousin. Cousin. Ada husband. Husband. Selanjutnya ada wife, atau di sini contohnya cousin's wife. Artinya istri dari sepupu kamu. Selanjutnya ada son. Son. Ada daughter. Daughter. Ada niece. Dan biasanya juga ada nephew. Nephew. Oke, artinya apa tuh Kak yang ada di situ? Oke, di sini juga udah aku translate khusus buat teman-teman semua. Great grandmother artinya adalah nenek buyut. Meanwhile, great grandfather, sorry aku typo, artinya kakek buyut. Selanjutnya ada grandmother, artinya adalah nenek. Grandfather, artinya adalah kakek. Mother, artinya adalah ibu. Father, artinya adalah ayah. Aunt, artinya adalah bibi atau tante. Uncle, artinya adalah paman atau om. Sister, artinya adalah saudari perempuan atau kakak perempuan gitu. The next one is ada brother, artinya adalah saudara laki-laki atau abang. The next one is ada husband, artinya suami. Kalau ada suami, pasti ada wife yang artinya istri. Okay, next slide. Sepupu, pronounce-nya gimana nih Kak? Sepupu, pronounce-nya adalah cousin. Cousin. Okay, next ada anak laki-laki. Pronounce-nya son. Son, bukan sun matahari ya teman-teman. Okay, selanjutnya ada anak perempuan yaitu daughter. 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 Selanjutnya keponakan perempuan yaitu niece. Niece. Kalau keponakan laki-laki yaitu nephew. 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 Selanjutnya ada anak, tapi singular yaitu tunggal, cuma satu anaknya. Bahasa Inggrisnya adalah child. Kalau jamak, anak-anak, ada banyak, lebih dari satu anaknya adalah children. Children. Oke, paham ya teman-teman? Nah, the next one is aku ada sedikit games untuk teman-teman. Game siapa? Yaitu ini kan ada kotak kuning di paling bawah. Teman-teman harus menemukan kata-kata ini di dalam huruf-huruf yang udah diacak di sini. Nah, di sini aku udah menemukan satu kata yaitu aunt. Itu artinya apa teman-teman? Benar, artinya adalah tante atau bibi. Oke, sekarang teman-teman bisa coba games ini, cari kata-kata yang ada di kotak kuning dari huruf-huruf yang udah diacak di atasnya. Oke? Thank you teman-teman, selamat belajar dan semangat terus. Dadah!